Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara Fadil, tuan rumah yang kami muliakan, kami kadimi, ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Al-Hikam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kesekian kalinya dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang manfaat barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga apalagi kita ini hari ini ya di awal-awal tahun baru, mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Qaulu Badi karya Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ini ulama besar madhab Syafi'i. Beliau adalah murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab itu qala As-Sakhawi, berkata Imam As-Sakhawi, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sababun, menjadi sebab linaili syafaatihi, memperoleh syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi sebaik-baik nikmat itu adalah memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti kita di akhirat. Alhamdulillah, ahlan salam, Ustaz Iqbal, Ustaz Nafi. Kita hari ini sedang mentadaburi surat Al-Alaq ayat 2. Kita sedang pembukaan bahwa disebutkan dalam kitab apa, ingat tadi yang saya sebutkan? Al-Qaulu Badi karya Imam As-Sakhawi. Di sana disebutkan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi sebab memperoleh syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasababun, dan menjadi sebab liqa'idil hawaij, dikabulkannya semua hajat-hajat kita. Nah ini jadi rekan-rekan yang saya muliakan, ini ngajinya pas banget. Kita ini kan kayaknya wajah-wajah sedang punya keinginan semua ya. Nah kalau keinginan, ibu-ibu ini kalau punya keinginan jangan ada status doain aku dong kan gitu ya, di status ini nggak perlu lagi gitu. Jadi di sana disebutkan sababun liqa'il hawaij, yaitu dikabulkannya keinginan-keinginan kita, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Jadi kalau kita ingin renov rumah, ingin ganti sepeda motor baru, ingin beli ini, beli itu urusan dunia ya, baca sholawat saja. Itu sudah ditunjukkan. Kemudian wasababun, dan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Jadi sholawat itu yang pertama adalah membuat kita itu mendapat syafaatnya Nabi. Kemudian kita menjadi sebab dikabulkan segala doa-doa kita, segala hajat-hajat kita, dan yang ketiga adalah menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang saya muliakan, nah hari ini kita kembali akan tadabburi surat Al-Alaq. Kemarin sudah kita bahas satu pertemuan, satu ayat di tadabburi panjang banget. Nah kita sekarang akan
menginjak ke ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu menciptakan manusia dari alaq. Allah itu menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu apa? Alaq itu adalah berasal dari kata alaqa ya'luqu alaqon. Jadi artinya menempel, menggantung atas gumpal darah. Jadi dulu kita itu yang sekarang hadir dan seluruh umat manusia itu diciptakan oleh Allah itu dari segumpal darah yang menggantung atau yang menempel di rahim. Jadi sangat kecil sekali darahnya itu. Kemudian diproses. Kalau awalnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan keterangan hadis, itu pertama-tama kita diciptakan dari nutfah, kemudian dari alaqah, kemudian dari mudghah, kemudian dari idham, kemudian lahmun, kemudian nasy'atan ukhra. Artinya kita itu pertama dari sperma. Sperma kemudian berubah menjadi alaq tadi, segumpal darah itu yang menempel di rahim. Kemudian mudghah, segumpal darah atau embrio. Kemudian idham. Idham itu tulang-tulang. Kemudian dibalut lagi dengan lahmun atau daging. Kemudian Allah meniupkan ruh kepada kita dan jadilah kita. Jadi dulu itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kita itu adalah terbuat dari hal yang sangat remeh. Kita nggak terbuat dari emas, kita nggak terbuat dari berlian, nggak terbuat dari alfaron, kita terbuat dari nutfah, kemudian alaq, kemudian mudghah, idham, lahmun, dan kemudian ditiupkan ruh. Artinya sekarang ini kemudian kita menjadi orang yang pinter naik sepeda motor, yang bisa nyangkul, yang bisa merumput, yang bisa berjualan. Itu awalnya adalah dari sesuatu yang sangat hina. Oleh karenanya ketika hari ini kita mau sombong, ingatlah kejadian-kejadian kita. Ketika kita debat kemudian ingin menang sendiri, ingin menjatuhkan kawan debat kita, ingatlah bahwa kita itu dulu hanya sedikit saja. Kemudian rekan-rekan yang saya muliakan, di sini ada pelajaran sangat unik dan sangat berharga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berproses. Yang tadi saya sampaikan itu ya, kalau kita urutkan itu berproses. Padahal Allah itu bisa menciptakan langsung jadi, itu bisa kun fayakun. Tetapi Allah berproses, yaitu yang tidak bisa sebut-sebut lagi ya, dari nutfah sampai titipkan roh itu dan jadilah manusia. Pelajarannya bagi kita apa? Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam sesuatu apapun itu melalui proses. Jadi melalui proses. Kita kepingin sukses, kita kepingin bahagia, kita kepingin banyak uang misalnya, kita kepingin berkecukupan, semuanya harus melalui proses terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk. Dan di sini kalau kita lihat, tadi saya baca, bintang kecilku siap menuju dunia besar bersama cahaya iman. Siap menuju, kalimat menuju itu kan proses. Dia bintang kecilku kemudian tidak tiba-tiba berada di dunia besar atau berpengaruh di dunia besar, tapi siap menuju. Artinya ini kita harus senantiasa melalui proses. Jadi jangan meremehkan proses. Semuanya itu perlu proses. Allah mengajarkan demikian. Tidak ada yang instan di dunia ini. Mie instan saja, mie instan itu ya, kan ada tulisannya mie instan, betul nggak Mas Hadi? Itu pun tidak bisa langsung dimakan gitu. Mie instan itu, padahal ada tulisannya mie instan, tapi kita harus merebus dulu airnya sampai mendidih, tidak hanya panas ya, sampai mendidih, kemudian mie-nya itu dicemplungkan situ, terus mengembang, setelah itu ditiriskan di mangkok, ditaruh bumbu-bumbunya, kemudian diaduk rata. Kalau kepingin lebih lezat lagi, dicacahin cabai-cabai kecil-kecil itu, dikasih kecap dan sebagainya, dikasih selai itu sendiri, baru bisa dinikmati. Artinya mie instan yang sudah tertulis instan saja itu tidak bisa langsung dimakan. Jadi artinya
Kita harus menikmati proses dalam kehidupan ini. Walaupun Allah bisa tiba-tiba jadi manusia, tiba-tiba kita jadi orang pinter, itu bisa. Tapi Allah mengajarkan semuanya adalah perlu proses. Rekan-rekan yang saya muliakan, kemudian Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha mulia. Nah, di sini bisa kita kaji, Iqra-nya disebut 2 kali. Ayat pertama dan ayat ketiga. Dalam satu surat itu Iqra-nya disebut 2 kali. Ini menunjukkan bahwa membaca itu sangat penting, gitu loh. Kemarin kan kita sudah bahas ya, kita sudah bahas bahwa orang yang tidak pernah membaca, baik membaca Quran, membaca kehidupan, membaca tentang keluarga, tak mungkin dia akan baik-baik saja kehidupannya ini. Karena ulama-ulama, orang-orang yang pinter-pinter, orang-orang yang punya kelebihan yang diberikan Allah itu dia dituangkannya dalam sebuah kitab. Nah, kalau kita tidak pandai membaca, maka kita tidak akan ngerti jalan kehidupan itu. Hidup ini seperti GPS. Jadi kita tuh kalau nggak membaca manualnya, nanti kita akan tersesat. Nah, oleh karenanya di sini ditekankan banget membaca. Nah, membaca itu adalah ilmu. Artinya kita memang harus tidak bosan-bosan ngaji, gitu ya. Aku liburnya 6 minggu ini misalnya Ustaz Lina. Berangkat sekarang OTW Badai gitu kan. Karena memang kalau ngajinya liburnya lama-lama itu nanti nggak nyambung lagi. Nah, oleh karenanya membaca. Umar bin Khattab itu dulu ketika dia jadi khalifah, dia menyurati para kepala daerah di Sam. Itu ada 5 kepala daerah di Sam yang disurati Umar bin Khattab, dan isi suratnya itu agar memperdalam ilmu agama. Jadi tidak disuruh pemerintahannya harus seperti ini dan sebagainya gitu ya, karena harus mengut pajak dan sebagainya, enggak kayak gitu. Bahkan Umar bin Khattab tidak menghendaki rakyat dibebani pajak yang tinggi, dan dia mengatakan kepada para pembesarnya itu, ke-5 kepala daerah itu adalah untuk memperdalam ilmu agama. Di antaranya Umar bin Khattab menyurati Abu Ubaidillah bin Jarrah, ada Khalid bin Sufyan, ada Surah bin Hasanah dan Amr bin As. Itu disurati, wahai kepala daerah, perdalamlah agama. Karena dengan memperdalam agama, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, gitu ya. Kita tahu ini harus dijauhi, ini halal harus kita capai, ini maslahat untuk umat harus kita kejar dan sebagainya itu. Makanya yang pertama-tama adalah ilmu agama. Jadi Iqra di sini adalah pentingnya kita untuk ngaji, belajar terus. Ikan-ikan yang saya muliakan. Kemudian warabbukal akram, dan Tuhanmu adalah maha mulia. Ayat ini adalah awal-awal wahyu turun di Gua Hira. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad itu bahwa saya itu Muhammad, Tuhanmu itu adalah maha mulia gitu. Saya itu maha mulia. Tidak ada kemuliaan selain dari kemuliaanku. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita Iqra yang kemarin itu dengan namanya, dan nama Tuhanmu itu adalah di sini disebutkan Al-Akram. Allah itu maha mulia. Di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti harus kita tiru ya, karena ada satu riwayat, berakhlaklah kepada akhlak Allah. Jadi kita tuh disuruh menteladani sifat-sifat Allah yang bisa ditiru oleh umat manusia seperti kita. Contoh, Allah Subhanahu wa taala itu sifat kemuliaannya adalah memberi kepada seluruh makhluk tanpa perhitungan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ngasih nafas kepada kita, ngasih apapun kepada kita tanpa perhitungan. Kita bersyukur atau tidak, manusia bersyukur atau tidak, itu tetap aja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan enggak. Kita kan ngasih itu kadang pilih-pilih. Ini orang ini kok kayak gini, enggak mau lah ngasih ini lah. Tapi Allah enggak. Nah, ini juga kita teladani bahwa diri kita juga usahakan untuk senantiasa
menjadi orang yang memberi manfaat. Yang memberi itu kan tidak harus harta. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita itu mengaca itu bercermin, kita ini bisa merenung gini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian kita ngaca, bercermin. Saya ini sudah orang baik apa belum ya menurut Rasulullah? Oh, mungkin saya hanya baiknya kepada diriku sendiri. Oh, saya hanya baru selevel keluarga. Oh, saya baiknya sudah satu RT. Oh, saya baiknya sudah banyak. Semakin banyak kita memberi manfaat, berarti kita semakin menjadi manusia yang baik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Jadi sebagai Muslim itu tidak dituntut tidak hanya menjadi baik, tetapi juga menjadi manfaat. Oleh karenanya kita sebagai Muslim itu jangan hanya puas menerima anugerah dari Allah, tetapi kita menerima anugerah dari Allah dan juga bisa memberikan manfaat kepada sesama. Gitu ya, kuncinya di situ. Oleh karenanya apa yang kita lakukan idealnya adalah untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama. Fatihillah rahimakumullah. Kemudian salah satu yang saya sebutkan, salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu memberi sesuatu kepada makhluknya itu tanpa pilih kasih. Tanpa pilih kasih. Baik dia beriman atau tidak beriman, Muslim atau kafir atau munafik atau orang jahat atau ateis sekalipun, itu tetap aja dikasih. Jadi Allah memberikan matahari itu bersinar tidak hanya menerangi masjid, tetapi rumah pelacur juga diterangi sama matahari itu. Selamat datang Mas Burpan. Apa itu kemarin? Matahari. Iya. Jadi saya tadi menyampaikan, inilah hebatnya Allah itu, kasih sayangnya Allah, maha mulianya Allah itu, bahwa Allah itu adalah Al-Akram. Allah menciptakan matahari. Matahari itu tidak hanya menyinari masjid, tapi juga menyinari rumah-rumah ibadah orang-orang Muslim. Matahari itu tidak hanya menyinari orang yang beriman, tapi juga menyinari rumah-rumah pelacur dan sebagainya ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan, itu juga tidak hanya menyinari kebunnya orang-orang yang beriman saja. Kebun-kebun koruptor itu juga disirami juga itu. Semuanya itu disirami sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget ya. Nah, kita pun juga demikian. Kita usahakan hidup di dunia itu jangan pilih-pilih. Kita mau bantu, tapi dia organisasinya nggak sejalan dengan diriku loh. Itu sudah jauh banget. Jangankan beda organisasi ya, beda agama saja harus kita tolong. Jangan sampai nanti kalau ada kecelakaan, kita bantu. Ya, agamanya apa? Misalnya gitu kan? Agamanya Islam kok, organisasinya sama dengan kita gitu. Etnisnya kayak gitu, nggak selesai ya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, itulah Allah Subhanahu wa taala itu Al-Akram. Allah adalah maha mulia dan harus kita tiru kemuliaan. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Jadi pena ini disebut, yang pena ini luar biasa. Kata alim ulama, pena ini adalah lisan manusia kedua. Jadi lisan kita yang pertama ini, kemudian lisan yang kedua itu adalah pena. Dengan pena justru akan membekas dan akan awet umurnya itu daripada lisan kita, lisan fisik kita. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, ibrah dari ayat keempat ini, maka belajarlah, tulislah, catat gitu ya. Ibu alhamdulillah tadi udah bawa pena, bawa buku. Idealnya memang kayak gitu.
Jadi dicatat, nanti kalau ada apa-apa ditanyakan, kalau misalnya kurang jelas bisa ditelaah ulang, atau apa yang disampaikan Ustadz ini kok bertentangan dengan sesuatu yang dimengerti, ditanyakan juga dan sebagainya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, bahkan para salafus saleh mengatakan penanya ulama, tintanya ulama itu lebih berharga, lebih utama daripada darahnya para syuhada, begitu. Karena pena ini kalau darahnya sudah itu kan ya untuk dirinya dia masuk surga. Tapi kalau pena itu bisa turun temurun, bisa menyebarkan kebaikan kepada umat-umat setelah kita. Oleh karenanya pastikan kita punya pena. Kalau nggak ada pena ya catat via WA lah, zaman sekarang lah. Kita kan udah jarang sekali tulis. Rekan-rekan yang saya muliakan, kemudian ayat terakhir, maksudnya terakhir dari Iqra yang pertama kali dari 1 sampai 6 menit yang turun di Gua Hira saat wahyu pertama diturunkan. Alamal insana malam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, dulu kita nggak ngerti apa-apa. Semua manusia itu nggak ngerti apa-apa. Dulu ketika kita lahir, kita ngomong aja belum bisa. Kita makan juga nggak ngerti, minum nggak ngerti, berjalan nggak bisa. Terus Allah ajarkan sampai menjadi seperti ini. Inilah kita harus bersyukur dan kita harus senantiasa menuntut ilmu. Awalnya kita kosong, kita nggak ngerti apa-apa, kosong banget. Kemudian Allah ajarkan berbagai macam ilmu kepada diri kita, dan ilmu ini harus kita pertahankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 114, "Waqur Rabbi zidni ilma." Ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi zidni ilma." Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi Muhammad seorang nabi yang maksum gitu, yang luar biasa, itu sama Allah Subhanahu wa taala masih disuruh berdoa ditambahkan ilmu. Apalagi kita ya. Saya pernah membaca ya, seorang yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, itu dia berada di Madinah. Kemudian dia berjalan menuju ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr ini sahabat Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari datang dari Madinah ke Mesir hanya untuk tanya satu buah hadis saja. Ini luar biasa. Hanya tanya satu buah hadis. Perjalanan Madinah Mesir itu 1.800 km. 1.800 km. Ini sini Surabaya itu jauhnya. Masya Allah. Apalagi kita hanya dari jalur-jalur aja, mudah-mudahan kita tetap semangat semuanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan mentadaburi ayat 1 sampai 5 ini intisarinya adalah tentang ilmu dan tentang mencintai ilmu dan tentang agar kita tuh punya ilmu ya, dengan asma Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang lapang. Ketika kita berilmu, maka kita akan dituntut oleh ilmunya. Dan rekan-rekan saya rekomendasikan kalau tentang ilmu, bagaimana para sahabat mencintai ilmu, bagaimana para ulama-ulama itu mengejar ilmu, ini bisa dibaca di kitab Hayatus Sahabat. Hayatus Sahabat jilid 3. Itu di sana komplit banget disebutkan, termasuk yang tadi saya sampaikan, kisah Umar bin Khattab menyurati kepala daerah untuk mempelajari ilmu agama. Rekan-rekan Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau disampaikan, monggo, dipersilakan. Dan izin nih Pak ya, saya itu kan nanti kalau sudah tutup, saya langsung pulang, saya itu langsung ke Jambi. Jadi saya langsung ke Jambi,
acaranya besok pagi, jadi alhamdulillah seperti ini. Dan pada tanggal 5 itu ada acara satu Kejati lagi. Nah tanggal 5 itu Ibu Sofi bisa gimana? Tanggal 5 itu kan kita ada hikmat di Setiong, itu saya nggak hadir. Dan kalau Mbak Bu Sofi hadir itu pulangnya sampai Isya, padahal kita hitam. Nah itu terkejar atau enggak? Cerita kita. Hari itu kan hari Sabtu di Setiong. Anak malamnya kan di tempat jenengan. Nah, umpama terkejar saya izin karena saya itu Sabtu Ahad dijadi lagi. Tapi kalau tidak terkejar, Seninnya saya sudah pulang. Insya Allah.